Ya, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang biblical authority ya, jadi otoritas Alkitab di dalam hidup kita. Ya, untuk bagian yang saya bawa ini sudah bagian yang ketiga ya, yaitu khususnya bagaimana kita melihat budaya itu punya pengaruh di dalam hidup kita. Ya, jadi yang pertama kita coba melihat apa yang dimaksud dengan budaya. Lalu kemudian kita bagian kedua melihat bagaimana membaca budaya. Yang ketiga ini masih di dalam kaitan dengan membaca budaya, tapi khususnya kita juga akan langsung melihat secara konkret bahwa ada praktek-praktek dalam hidup kita, keseharian hidup kita yang akan mempengaruhi identitas kita sebagai orang Kristen. Nah, lalu kalau seperti itu, apakah gereja memiliki alternatif untuk memberikan habit-habit alternatif sehingga bisa juga mengubah hidup kita agar bisa makin serupa dengan Kristus. Ya, jadi ini akan kita lihat bersama. Mari sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam sorga, kiranya Tuhan boleh memimpin kami di waktu yang ke depan ini. Biarlah ada firman-Mu, ada pengajaran yang baik, ada hikmat, ada kebenaran, ada hal-hal yang boleh membangun iman kami, sehingga kami ya Tuhan boleh makin hidup serupa dengan yang Tuhan mau. Kami makin menjadi wakil Allah, kami makin menyadari siapakah kami dan siapakah Tuhan yang kami sembah. Kiranya Tuhan yang tolong pimpin dan sertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ya, saya mengatakan waktu di pertemuan yang pertama, salah satu buku yang dipakai untuk kita bersama-sama mempelajari tema ini itu adalah buku dari James Smith. Ya, waktu pertemuan yang pertama saya cuma singgung sedikit, dan di pertemuan kali ini saya akan banyak membahasnya. Ya, jadi tema kita adalah counter habits dan formation of desire, atau lebih tepatnya reformation of desire. Ya, karena hasrat kita, cinta kita itu perlu dibentuk ulang. Ya, sehingga bukan cuma sekedar formasi tapi reformasi ya, sehingga juga sangat mirip dengan gereja kita ya, gereja reform ya, harus ada yang dibentuk ulang, dibentuk sesuai dengan firman. Nah, maka dari itu kita ingin bersama-sama melihat tema ini. Nah, saudara-saudara sekalian, kita coba mundur sedikit ya. Maksudnya mundur sedikit itu apa? Yaitu kenapa penting kita membahas tentang habits ini. Ya, pertama-tama tentu kita perlu melihat mengenai konsep manusia. Ya, jadi manusia itu siapa sih ya? Ya, sebelum kita masuk kepada manusia itu dibentuk oleh habits, biasanya ada dua macam manusia yang kita secara umum anggap bahwa inilah manusia. Ya, sehingga cara beroperasi manusia ya seperti yang kita anggap ini secara umum. Yang pertama apa? Yang pertama adalah manusia itu sebagai makhluk pemikir, ya, human as thinker. Ini slogan yang biasanya kita dengar adalah I think, therefore I am. Ya, saya berpikir maka saya ada. Ya, secara general biasanya kita tahu ini dari seorang filsuf namanya René Descartes. Dia adalah seorang yang penuh dengan keraguan. Ya, keraguan karena apa? Karena memang di zaman dia hidup ya, sekitar tahun 1600-an itu terjadi banyak pergolakan. Misalkan saja ambil contoh, ada terjadi revolusi sains. Ya, misalkan bahwa dulu dipercaya bahwa yang menjadi pusat dari tata surya adalah bumi ya. Lalu kemudian berubah menjadi matahari. Nah, itu membuat René Descartes mulai berpikir, ada hal-hal yang kita biasanya pikir sangat fix, sangat certain, kok kenapa bisa berubah ya ternyata ya. Nah, ini membuat dia mulai gelisah. Lalu kemudian terjadi perang, ada 30 tahun perang waktu itu, dan di situ Katolik sama Protestan juga berperang. Ya, kita saya juga tidak terlalu selidiki lebih jauh apa saja yang terjadi di situ, tapi intinya hal-hal seperti ini membuat René Descartes itu mulai goncang. Ada hal-hal yang saya anggap fix, yang saya anggap itu sudah aman, tapi kok kemudian semuanya ini bergejolak. Sampai satu kali dia mengeluarkan kalimat seperti ini ya.
2 tambah 2 itu sama dengan 4. Kita percaya itu benar. Tapi dia mulai berpikir, jangan-jangan ya, itu tidak benar. Dan seolah-olah itu dari iblis. Wah, ini jadi sangat radikal ya, sangat aneh ya. Jadi dia mulai berpikir, ya sudahlah, mungkin saya ini ditipu. Saya ditipu, maka itu berarti saya ada. I am deceived, therefore I am. Tapi dia mulai pikir, saya ditipu. Kenapa saya ditipu? Karena saya berpikir. Saya berpikir yang salah, saya ditipu, makanya itulah berarti saya ada. Berarti siapa saya ini? Saya ini adalah saya yang berpikir. Ya, I think, therefore I am. Jadi dari situ tentu saja kita semua juga di sini mungkin yang memegang bahwa manusia itu adalah makhluk berpikir, bisa saja kita tidak terlalu tahu tentang siapa René Descartes ya. Tetapi pengaruhnya, cara pikirnya itu sudah masuk ke dalam masyarakat. Ya, jadi model yang pertama adalah manusia sebagai makhluk pemikir. Nah, kalau manusia sebagai makhluk pemikir, berarti yang manusia butuhkan itu adalah apa kira-kira ya? Ide, ya, informasi, konten, doktrin. Ya, tentu saja ya, kita percaya hal ini memang manusia perlukan. Nanti kita akan bandingkan dengan model manusia yang lain. Kita jangan lihat secara dikotomi. Lihat secara dikotomi maksudnya adalah yang mana yang benar. Hanya ada satu seolah-olah yang benar. Tidak ya, ini saling melengkapi. Tetapi nanti kita akan fokus kepada bagian di mana yang membahas bahwa manusia itu adalah makhluk yang dipengaruhi juga oleh habit. Ya, tapi sebelum ke situ kita lihat dulu model yang pertama, model yang sangat umum bagi kita. Manusia adalah makhluk rasional, sehingga yang dia butuhkan adalah ide, konten, informasi, doktrin. Nah, saudara-saudara sekalian, orang-orang yang seperti ini berpikir bahwa kalau dia punya informasi yang benar, maka pasti hidupnya akan jadi, kalau punya informasi yang benar, hidupnya jadi benar ya. Setuju tidak? Nggak setuju ya, karena banyak orang punya informasi yang benar, hidupnya tidak makin benar juga. Ya, misalkan ya yang sangat umum lah ya, orang sudah diberikan informasi kalau merokok maka hal-hal ini yang terjadi begitu ya, gambarnya sudah mengerikan. Makin lama makin mengerikan mungkin dibandingkan yang dulu-dulu ya. Tapi orang bisa saja tetap mengkonsumsinya. Ya, jadi ternyata tidak cukup ya kita melihat manusia itu hanya sebagai makhluk informasi. Betul butuh informasi. Ya, kita juga di gereja makanya mengajarkan pengajaran yang benar. Tapi apakah cukup hanya sampai di situ? Ya, ternyata tidak juga. Nah, sekarang mari kita lihat ada model yang kedua. Jadi dengan kita melihat model-model ini, kita bisa mulai melihat keseluruhan gambaran tentang siapakah manusia ya. Dan nanti kita mulai lihat di sini penekanannya, di sini kurangnya, dan inilah yang kita mau nanti fokus, yaitu bagian manusia sebagai makhluk habitual. Ya, yang kedua adalah manusia sebagai orang yang percaya, human as believer. Jadi kalau yang pertama human as thinker, yang kedua human as believer. Orang-orang seperti ini berpikir bahwa manusia itu sesungguhnya sebelum dia berpikir, sebelum dia mengambil satu kesimpulan, dia sebenarnya sudah punya, ya kita bisa katakan presaposisi tertentu. Sudah ada yang dia percaya. Ya, jadi apa yang dia simpulkan itu sebenarnya suatu hal yang bersifat rasionalisasi. Ya, ambil contoh misalkan ya, mari coba kita lihat dalam Alkitab. Dalam kitab Kejadian. Kejadian pasal yang ke-3. Ya, mari kita lihat Kejadian 3. Ketika Adam jatuh ke dalam dosa. Nah, khususnya dari Hawa dulu ya. Mari kita lihat ayat yang ke-6 ya. Saya bacakan ya. Atau mari kita boleh baca bersama-sama. 1, 2, ya.
Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Ya, sampai situ saja ya. Nah, tapi kalau kita lihat, kenapa dia bisa berpikir? Kalau kita lihat di sini ya, Hawa itu seperti seorang makhluk yang berpikir ya. Dia mulai pikir ini buah menarik perhatian, ini buah memberikan sesuatu pengertian, lalu kemudian terlihat indah dan akhirnya dia mau memakannya. Tetapi sebenarnya kenapa dia melakukan hal itu? Karena dikatakan sebelumnya di ayat yang kelima, dari ayat yang keempat, si ular berkata, kalau kamu makan, kamu tidak akan mati, tetapi kamu malah akan jadi seperti Allah. Ya, jadi yang dimasukkan ke dalam hatinya Hawa adalah dia akan menjadi seperti Allah. Jadi kita lihat apa yang dikatakan di ayat 6 itu seputar rasionalisasi dari Hawa. Ya, dia mulai memberi alasan, memberi pengertian, memberi dasar kenapa dia bertindak, tapi sebenarnya di balik dari semua itu dia sudah tertarik dengan apa yang ditawarkan oleh iblis, yaitu untuk menjadi seperti Allah. Nah, jadi manusia itu sebagai believer ya. Jadi dia sudah mempercayai sesuatu, baru kemudian dia mulai berpikir, baru akhirnya juga dia bertindak. Ini model manusia yang kedua. Ya, jadi lebih dalam lagi. Jadi ternyata sebelum berpikir sudah percaya terlebih dahulu. Ini lebih dalam daripada berpikir. Dan akhirnya dia mulai merasionalisasikan apa yang dia akan kerjakan. Ya, ini cukup umum ya, kita lihat ya dalam hidup kita ya. Seringkali kita memberikan sesuatu rasionalisasi juga kan kepada hal apa yang kita mau kerjakan. Kelihatannya sih alasannya benar ya, tapi sebenarnya di dalam hati kita, di balik hati kita, kita sudah mempercayai sesuatu di belakangnya. Nah, dari dua hal ini James Smith itu melihat ini belum cukup menggambarkan tentang siapakah manusia. Ternyata manusia menurut dia ada model yang ketiga juga, dan ini bagi dia lebih dalam daripada sekedar pemikiran, lebih dalam dari sekedar apa yang dia percaya, tetapi apa yang dia cintai, apa yang dia hasrati. Ya, sebenarnya James Smith ini mengambil dari Agustinus. Ya, Agustinus itu berkata bahwa love is the weight. Ya, jadi sesuatu yang memberatkan itu adalah cinta. Ya, jadi di mana ada pemberat itu akan ketarik kan ke bawah ya. Maka kata Agustinus yang adalah pemberat itu cinta, sehingga orang itu ditarik oleh cinta. Ya, orang itu didorong oleh cinta. Nah, ini diambil oleh James Smith, lalu kemudian dia coba formulasikan dalam kaitan dengan praktek hidup atau habit hidup. Ya, jadi bagi dia manusia itu bukan thinker, bukan believer, tapi lover. Seorang yang mencintai. Jadi manusia itu adalah apa yang dia cintai, kata James Smith. Dan yang dia cintai itu adalah sesuatu yang ultimat. Ya, jadi ini bukan sekedar mencintai yang simple ya. Misalkan, oh saya suka bakso. Nah, bukan itu poinnya sih ya. Itu juga semacam mencintai. Saya suka soto. Nah, itu juga mencintai ya. Tapi bukan mencintai yang bersifat sangat trivial seperti itu. Bahkan bukan juga mencintai yang signifikan juga, yang misalkan seperti ya saya mencintai pasangan saya mencintai keluarga saya, itu juga mencintai sih. Tetapi lebih besar daripada itu, yaitu apa? Suatu cinta yang ultimat. Ultimat maksudnya segala hal ditentukan oleh apa yang dia cintai ini, yaitu satu hal ini saja. Ya, sekali lagi ya, jadi my love is my weight, kata Agustinus kan ya. Sehingga segala tindakan itu ditarik oleh satu cinta ini. Cinta yang ultimat itu.
Nah, sehingga bukan cuman bisa disebut manusia itu adalah seorang pencinta, lover, tapi juga worshiper, seorang yang menyembah. Ya, karena ada hal yang ultimat bagi dia yang dia cintai, yang dia kejar. Seorang worshiper. We are what we worship. Bahkan kalau kita worship kepada Tuhan atau kepada sesuatu, sampai-sampai juga bisa rela memberikan persembahan ya. Jadi kita mau berkorban untuk apa yang juga kita cintai itu. Nah, tentu saja cinta yang salah itu berarti idolatry, ya, cinta kepada berhala. Ya, bisa saja uang, bisa saja materi, bisa saja kesehatan, bisa saja pasangan atau keluarga, apapun itu ya. Dan segala hal dinilai dari satu hal ini saja. Ya, ambil contoh misalkan ya, waktu saya khotbah tentang orang-orang Yahudi, apa yang menjadi ultimate love mereka kira-kira? Ya, kalau menurut Yesus perut mereka ya, sangat materialistik. Ya, sehingga mereka kejar Yesus demi dapat makanan. Lalu misalkan juga waktu Yesus berkata, "Aku turun dari sorga," mereka juga nilai Yesus berdasarkan materi juga, karena mereka lihat Yesus datang dari mana? Keluarga yang kami kenal, keluarga yang biasa, keluarga yang miskin. Mana mungkin ini dari sorga. Nah, jadi lihat ya, cara pandangnya sangat materialistik. Lalu waktu Yesus bilang makan dagingku, mereka langsung arahkan itu kepada seperti hal kanibalisme. Maka semua dinilai dari satu sisi ini. Ya, jadi manusia itu adalah lover, worshiper. Ada yang dia sembah. Ya, tentu saja sekali lagi ada penyembah berhala, ada penyembah Kristus, yaitu orang-orang yang berada dalam kerajaan Allah. Sehingga seharusnya kalau kita sebagai penyembah Kristus, maka yang kita nilai segala sesuatu harusnya kita nilai dari sisi Kristus. Harusnya kita lihat dari cara pandang Kristus. Harusnya kita lihat dari salib Kristus. Kalau kita memang adalah penyembah Kristus. Ya, sekarang kita coba lanjutkan ya. Jadi pertama dia katakan manusia itu punya cinta yang ultimat. Dan cinta yang ultimat ini membawa seseorang itu memiliki satu visi hidup yang spesifik. Satu imajinasi hidup. Suatu gambaran hidup tentang apa itu hidup yang baik. Misalkan, kalau orang yang ultimate love-nya itu adalah uang, maka keluarga yang baik kira-kira itu seperti apa ya? Keluarga yang kaya misalkan ya. Lalu misalkan kesuksesan yang bagaimana? Ya juga punya harta misalkan ya. Pekerjaan yang baik seperti apa? Ya, yang menghasilkan banyak uang misalkan. Ya, jadi kalau kita lihat seseorang yang punya cinta kepada sesuatu, ini akan membuat dia memiliki satu imajinasi hidup yang berdasarkan apa yang dia cintai ini. Jadi ada specific vision of good life. Ya, misalkan ambil contoh ya. Iklan itu kan biasanya juga memberikan visi hidup ya. Ya, saya pernah kasih contoh misalkan di sini. Contoh saja iklan rokok Surya gitu ya. Itu visi hidup seorang pria seperti apa? Pria punya selera ya. Pria punya selera ya. Visinya bagaimana ya? Visinya menjadi seorang pria, ya tergantung sih, ada yang iklannya itu seorang pria yang adventurous begitu ya, yang bisa pergi ke itu ya, ke gunung dan lain sebagainya. Ada juga pria yang eksekutif ya, pakai jas, kemudian duduk di sofa yang terhormat dan lain sebagainya. Jadi ada visi ya. Jadi dunia itu memberikan kepada kita juga visi hidup.
Karena dunia tahu bahwa manusia itu seorang lover, seorang worshiper, hence dia memiliki satu visi hidup. Ya, satu visi hidup yang berdasarkan apa yang dia cintai. Dengan demikian, setiap orang itu, kata James Smith, mengejar satu kingdom. Ya, makanya bukunya itu judulnya adalah Desiring the Kingdom. Ya, Desiring the Kingdom. Jadi kita menghasrati satu kerajaan. Kerajaan yang bagaimana? Ya, yang tadi misalkan kerajaan yang diisi dengan orang-orang sukses, kerajaan yang diisi mungkin dengan pencapaian-pencapaian, orang-orang yang pintar dan lain sebagainya. Kerajaan yang diisi dengan kawan-kawan yang juga mungkin misalkan ekonominya sama, strata sosialnya sama. Ya, karena semua punya cinta yang sama. Punya cinta yang sama. Ya, jadi setiap orang itu menginginkan suatu kingdom. Ya, tentu saja sebagai orang Kristen, kingdom kita adalah kingdom of God. Ya. Maka tentu saja sebagai warga kerajaan Allah harusnya kita mencari kingdom yang berbeda ya dengan kingdom dunia. Nilai-nilainya berbeda dan lain sebagainya. Nah, sekarang yang ketiga, maksudnya yang ketiga dari poinnya James Smith tentang manusia sebagai lover ini ya. Nah, jadi yang ketiga dia mengatakan tentang habits. Ya, jadi di sini nanti dia kaitkan ya antara habits dengan love. Apa yang menjadi praktek hidup kita itu akhirnya mempengaruhi apa yang kita cintai. Ya, jadi bisa lihat ya di sini ya, habit itu mempengaruhi desire kita. Makanya judul kita kan counter habits dan formation of desire. Jadi habit kita mempengaruhi juga desire kita. Ya, habit itu apa ya? Jadi bagi James Smith, manusia itu dipengaruhi oleh habitnya. Ya, sehingga sekali lagi mempengaruhi desire-nya dan mempengaruhi juga cintanya. Nah, apa habit itu ya? Habit itu adalah hal yang dilakukan berulang-ulang. Satu repetisi. Hal yang dilakukan terus-menerus sehingga akhirnya juga menjadi sesuatu yang sudah sangat embedded di dalam hidup kita. Yang tidak bisa terlepas dari hidup kita. Seolah-olah itu menjadi identitas kita, ya itulah kita. Jadi bukan cuma melakukan suatu praktek sesekali, itu belum jadi habit. Tapi kalau melakukan berulang-ulang, itu baru jadi habit. Ambil contoh misalkan ya, baca Alkitab. Kalau cuma baca Alkitab 1 minggu 1 kali, ya itu belum bisa disebut habit ya. Berdoa, cuman misalkan tiap malam, ya habit lah Pak, itu kan tiap malam ya. Habitnya tiap malam berdoa ya. Ya itu juga bukan jadi habit ya. Ya habit berarti sudah melekat di dalam hidup kita, terus menerus kita kerjakan dan sudah menjadi bagian dari hidup kita. Nah, bagi James Smith, habit ini penting ya, karena inilah yang akan menunjukkan atau mempengaruhi karakter hidup kita. Ya, jadi dari habit akhirnya mempengaruhi karakter. Nah, bagi James Smith karakter ini penting. Kenapa? Karena orang lihat kita, orang lihat cara pikir kita atau lihat karakter biasanya. Yang terlihat itu apa? Karakter ya. Ya, jadi orang itu lihat kita itu biasanya yang dia lihat tingkah laku hidup kita ya, karakter kita. Virtues kita. Kecenderungan kita, bukan apa yang kita pikirkan. Jadi human as belief, human as thinker itu tentu penting. Kita mesti punya cara pikir yang benar. Tapi cara pikir yang benar mesti diterjemahkan di dalam cara hidup yang benar. Nah, bagaimana ini bisa terhubung? Perlu ada habit yang benar. Habit yang benar membuat kita memiliki cara hidup yang benar, sehingga orang bisa melihat Kristus di dalam hidup kita.
Ya, jadi tujuan dari James Smith ini adalah menjadi orang Kristen itu harus punya suatu cara hidup yang unik. Ya, unik dalam arti bukan berarti misalkan sengaja-sengaja mau unik ya, bukan. Tapi unik dalam pengertian ya karena sesuai dengan firman. Ya, kita kan tidak menjadi unik karena kita mau jadi unik ya. Misalkan saya mau jadi orang Kristen yang unik. Bagaimana jadi orang Kristen yang unik? Teman-teman rambutnya hitam, saya mau cat sebelah putih, sebelah merah. Nah, saya mau jadi unik. Nah, ini unik demi unik. Ini bukan unik yang dimaksud oleh Alkitab ya. Sejauh kita melaksanakan firman, kita akan jadi unik. Nah, masalahnya kita seringkali tidak melaksanakan firman karena justru yang kita laksanakan adalah hal-hal yang serupa dunia karena kita dipengaruhi oleh habit dunia. Jadi tujuan dari James Smith ini adalah melakukan reformasi cara hidup. Ya, reformasi cara hidup. Sehingga manusia itu bukan cuma sekedar informasi yang dia butuhkan, tapi formasi. Cara hidupnya ini mesti terlihat. Kita itu diselamatkan bukan hanya diselamatkan di dalam cara pikir kita yang benar. Setuju ya? Kita itu diselamatkan sampai akhirnya cara hidup kita juga jadi benar. Itulah pengudusan kan ya. Pengudusan bukan cuma sekedar pikirannya benar, tapi juga cara hidupnya itu menjadi benar. Yesus itu kan datang ke dalam dunia tidak langsung mati ya, tapi dia apa dulu? Hidup ya. Poinnya apa? Poinnya adalah ya hidupnya penting. Hidupnya itu ada kisahnya. Hidup Yesus itu penting. Nah, begitu juga misalkan di dalam doktrin sistematika, kita ada prinsip active obedience dan juga passive obedience ya. Kalau passive obedience itu taat yang mana ya? Sudah lulus katekisasi. Passive obedience yang mana? Yang taat naik ke atas kayu salib itu passive obedience ya. Ya misalkan waktu di Getsemani kan Tuhan Yesus berdoa, lalu akhirnya Tuhan Yesus katakan bukan kehendakku tapi kehendakmu lah yang terjadi. Passive obedience. Tapi juga ada active obedience ya. Ya, active obedience ini di dalam kehidupan sehari-hari Yesus ya. Bagaimana dia melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya, itu cuma perbedaan dalam sistematika saja, tapi intinya obedience. Yang saya ingin tekankan di sini adalah hidupnya Yesus itu penting, bukan hanya matinya saja. Ya, dengan demikian hidup kita juga itu penting. Hidup orang Kristen itu penting, dalam arti penting cara hidupnya itu mesti berubah. Seorang pendidik, seorang filsuf juga namanya Nicholas Wolterstorff, dia menulis buku yang berjudul Pendidikan itu adalah untuk mengubah kehidupan. Pendidikan itu adalah untuk kehidupan. Education for life. Ya, jadi saudara-saudara sekalian, cara hidup itu penting bagi orang ya, Kristen. Ya, jadi saya kira ini bagian yang pertama ya, kita melihat bahwa bukan sekedar informasi yang kita dapatkan penting, bukan sekedar doktrin yang kita dapatkan penting, konten yang kita dapatkan penting, bukan sekedar itu. Itu perlu, tapi tidak sampai di situ. Harus juga sampai kepada apa yang kita percaya, bahkan apa yang kita hidupi. Nah, ini bagian yang pertama ya. Nah, sekarang bagian yang kedua. Bagian kedua yang akan saya sharingkan adalah kalau begitu praktek apa saja di dalam dunia ini yang mempengaruhi hidup kita. Ya, khususnya mungkin saya ingin fokus kepada praktek yang berkaitan dengan internet ya. Jadi media sosial lah dan lain sebagainya itu satu saja ya, yaitu intinya yang berkaitan dengan internet. Ada cukup banyak buku-buku seperti itu ya. Ya, kalau saudara ingin coba baca, ada namanya judulnya Digital Liturgies. Ada juga namanya Wisdom Pyramid. Itu buku-buku cukup gampang dibaca, memang sih dalam bahasa Inggris ya. Tetapi banyak membahas tentang bagaimana praktek hidup
orang percaya itu justru lebih banyak dipengaruhi sekarang oleh internet, ya, oleh sosial media. Nah, saudara-saudara sekalian, yang dimaksud oleh internet atau sosial media itu mempengaruhi, apa maksudnya? Begini saudara, hal-hal tersebut bukan mempengaruhi kita secara konten. Ya, sekali lagi ya, kalau tentu saja kita care dengan konten apa yang kita buka, yang kita lihat, itu pasti kita care ya. Tapi memang kebanyakan orang hanya bicara tentang konten yang kita mesti care. Konten itu bisa mempengaruhi kita. Tapi sedikit orang yang menyadari bahwa bukan cuma konten yang mempengaruhi kita, tapi juga kontainernya mempengaruhi kita. Formnya itu mempengaruhi kita. Kalau konten, ya kita mungkin dengan informasi, dengan doktrin yang kita punya, kita bisa lebih mudah untuk seleksi ya. Tetapi formnya ini, inilah yang memang sesuai dengan teorinya James Smith yang kita coba aplikasikan ke dalam konteks internet. Ya, teori James Smith ini sekitar 2000 belasan awal, ya, sehingga dia aplikasinya kepada orang pergi ke mall masih. Itu salah satu aplikasinya ya, orang pergi ke mall, dia coba lihat ada praktek-praktek apa di situ yang bisa mempengaruhi habit orang percaya. Ya, tapi saya kira agak sedikit outdated itu. Ya, kita lihat sekarang lebih baik kepada yang internet, sosial media dan lain sebagainya. Ya, jadi sekali lagi ya, bukan konten. Kalau cuman kita care konten, lagi-lagi kita cuman lihat manusia sebagai makhluk pemikir saja. Ya. Nah, kita mesti lihat manusia juga sebagai makhluk formasi tadi ya, sebagai makhluk pencinta. Ya, dan apa yang dia cintai dipengaruhi oleh habitnya. Nah, inilah yang kita mau coba lihat bersama, bahwa internet lah, sosial media, saya coba pakai itu secara berganti-gantian, itu mempengaruhi kita lewat formsnya. Ya, misalkan saja ya, ada perkataan dari seorang filsuf ahli teknologi namanya Marshall McLuhan. Ya, Pak Ivan sempat bahas di sini kan ya. Dia berkata apa? Medium is the message ya. The medium is the message. Jadi alatnya itu juga message loh. Bukan cuma kontennya, tapi alatnya, kontainernya, formnya, itu juga message. Ya, misalkan ambil contoh dalam hal yang lebih simpel ya. Kita mau kasih hadiah kepada orang yang kita kasihi. Hadiahnya sih bagus, misalkan kita mau kasih handphone. Kita beli juga pembungkusnya yang bagus, atau pembungkusnya kita cuma bungkus pakai koran misalkan. Tentu juga pembungkus yang bagus ya. Message-nya juga penting di situ. Mediumnya juga itu menjadi message. Kalau kita cuma kasih pakai kertas koran, ya orang yang terima juga mungkin akan berpikir bahwa ini apa-apaan ya. Ya, tapi mungkin kalau dalamnya iPhone 16 ya nggak apa-apa lah ya, kertas koran begitu ya kan, iPhone 16 ya. Nggak peduli medium is the message. Ya, pokoknya content is the message, iPhone is the message ya. Ya, tapi poinnya adalah kontainer itu penting dan itu bisa mempengaruhi hidup kita. Nah, sekarang kita coba masuk ya. Ya, mungkin sebelum kepada beberapa poin partikular, saya coba ambil contoh umum saja ya. Bagaimana form itu mempengaruhi hidup kita, khususnya berkaitan dengan internet ini ya. Misalkan ambil contoh waktu COVID, dan dengan internet yang begitu mudah diakses, maka kehidupan orang juga berubah kan. Lebih banyak apa? Waktu COVID, semua bisa akses internet juga cepat. Akhirnya bekerja juga dari rumah kan ya. Ya, orang jadi tidak terlalu ada jam fix di kantor. Ya, kafe-kafe yang ramai. Kantor banyak kosong. Ya, katanya beberapa waktu lalu di Jakarta banyak sekali kantor kosong ya. Itu gedung-gedung bertingkat yang biasanya dipakai kantor sudah kosong sekarang. Juga misalkan berpengaruh ke sekolah. Ya, anak-anak mungkin lebih berpikir, atau orang tua mengambil keputusan lebih baik anak-anak misalkan homeschooling ya, bukan
sekolah secara langsung, atau ada banyak les-les juga yang diambil kalau dia masih kecil dan lain sebagainya. Jadi hidup itu berubah. Ya, hidup berubah karena ada konteks COVID dan juga internet ini. Kalau kita coba masuk lagi kepada konteks yang lebih old ya, yang lebih lama, ambil contoh misalkan di Eropa ini, khususnya Amerika juga, ya sepertinya Pak Ivan juga sempat bahas di sini ya, khususnya waktu bahas tentang Albert Bachman. Nah, dia mengatakan biasanya keluarga itu kalau di luar negeri waktu musim dingin mereka akan kumpul di mana? Di depan fireplace, ya. Dan itu menjadi kesempatan untuk saling ya, berdiskusi ya, kesempatan untuk saling sharing dan lain sebagainya. Ya, tetapi ketika teknologi heater masuk, maka apa yang terjadi? Ya, heater bisa masuk di berbagai ruangan kan. Nggak perlu kumpul bersama di luar sama keluarga, akhirnya masing-masing punya yang namanya private space, private time, private room, dan lain sebagainya. Di olahraga misalkan, teknologi masuk. Ini kan formnya ya, bukan kontennya lagi-lagi. Teknologi masuk di olahraga. Maka makin banyak misalkan kalau di sepak bola, pelatihnya itu bukan mantan pemain. Kalau di sini suka sepak bola ya. Pelatihnya banyak yang bukan mantan pemain. Pelatih yang jurusan olahraga saja. Ya, karena mereka berpikir bisa menjadi pelatih hanya lewat pakai data saja, pakai teknologi. Ya, jadi kalau kita lihat lagi-lagi form teknologi itu mengubah hidup masyarakat. Nah, sekarang coba kita lihat mungkin dengan scope yang lebih kecil ya, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana form teknologi itu mengubah kita ya, mengubah kita. Pertama, saya kira kita menjadi orang yang kurang konsentrasi, lack of concentration. Coba ya kita mulai pikir, renungkan hal ini ya. Ya misalkan saja ya, lack of concentration kenapa? Waktu misalkan kita baca suatu berita, biasanya di dalam berita tersebut ada tulisan biru kan. Itu artinya apa ada tulisan biru kalau di berita tersebut? Ya kita ada hyperlink gitu ya. Kita bisa klik ke sana kan ya. Siapa di sini yang kalau ada begitu suka klik ke sana gitu ya? Enggak ya? Ya, tapi kita cukup tempted untuk seperti itu ya. Akhirnya kita juga tidak bisa ya berpikir lama, ya tidak bisa berkonsentrasi lama, terlalu cepat pindah, terlalu cepat memikirkan lagi hal yang baru, atau malah tidak dipikirkan. Yang penting cukup ada informasi saja. Ya, dan juga yang sangat umum ya, misalkan ya orang makin banyak lihat. Kalau mau cari informasi, mau cari berita, yang dilihat ya mungkin seperti Instagram mungkin ya, TikTok itu menjadi source-nya malah. Ya bukan lagi lihat buku misalkan, atau tanya orang lain, tanya saudara seiman, tapi lihat hal-hal seperti itu ya. Ya sekali lagi ya, bisa saja memang dipakai, tapi poinnya kan bukan konten ya, poinnya form sekali lagi ya. Formnya TikTok, Instagram itu formnya seperti apa? Panjang isinya, pendek? Ya pendek ya itu formnya ya. Ya sehingga yang dikritisi adalah formnya ini membentuk kita menjadi orang yang seperti apa? Yang sulit untuk berkonsentrasi, sulit untuk berpikir dalam. Ya, sehingga akhirnya yang kita pikirkan biasanya sangat shallow ya, sangat dangkal. Dan bahkan bisa fragmented, terpecah-pecah, dan disoriented, tidak ada arah. Ya, karena hal ini. Jadi, ini bertentangan dengan habit hidup Kristen kan harusnya ya. Misalkan, habit hidup Kristen itu yang menuntut kita untuk berpikir atau merenungkan sesuatu dengan lama itu apa? Baca Alkitab ya, baca Alkitab kan ya. Tapi kita akhirnya ya bisa baca Alkitab seperti mungkin lihat TikTok sebentar itu, atau jangan-jangan baca Alkitabnya lewat TikTok gitu ya, atau lewat Instagram.
Ya saya juga nggak tahu, saya nggak pernah pakai sih hal itu. Jadi kita bisa seperti demikian ya. Akhirnya yang kehilangan adalah spiritualitas meditasi, spiritualitas mengunyah firman itu, spiritualitas untuk berpikir dalam, spiritualitas untuk saat teduh, silence. Ya, kita sulit untuk silence ya di dalam zaman internet ini karena terlalu banyak informasi, sulit untuk kita silent, sulit untuk kita bersaat teduh. Ya, dan mungkin satu lagi berkaitan dengan konsentrasi yang kurang ini adalah jadi begitu banyak opsi ya, begitu banyak opsi, sehingga makin banyak opsi makin mudah tidak untuk buat keputusan. Enggak ya, kita ya, nah kalau Netflix sesekali saya pakai. Nah, tapi terkadang saya juga jadi kesal ya, kenapa pilih film sudah 15 menit? Padahal saya bisa nonton 15 menit sudah habis begitu ya. Jadi karena terlalu banyak pilihan, hence juga sulit untuk ambil komitmen. Nah, makanya sekarang di Netflix itu muncul satu bagian itu ya, surprise watch atau apa begitu ya. Jadi kalau kita sudah nggak ada pilihan, nah ini nih ada surprise-nya gitu ya. Lack of commitment. Sekali lagi ini against dengan kehidupan Kristen ya. Karena kehidupan Kristen bicara tentang komitmen. Kehidupan Kristen bicara tentang kesetiaan, tentang ketekunan, perseverance. Ya, lack of commitment di dalam menonton Netflix mungkin perlu ada yang cek ya. Itu menarik untuk jadi studi. Lack of commitment di dalam memilih pasangan ya. Sehingga akhirnya belum menikah mungkin ya. Nah, mungkin bisa dicek itu kalau ada studi seperti itu ya. Lack of commitment oleh karena sosial media pengaruhnya di dalam lack of commitment di dalam memilih pasangan. Atau jangan-jangan lack of commitment dalam marriage sehingga terjadi divorce. Ini bisa jadi jurnal ya Pak Doni. Pak Doni ada jurnal pernikahan setahu saya sih. Ya, jadi ini yang pertama ya saya kira ya, tentang lack of concentration, tentang pemikiran yang dangkal, fragmented maupun juga disoriented. Ini yang akan mempengaruhi hidup kita. Kedua adalah kita menjadi orang juga yang self-sovereign, yang memerintah diri kita sendiri. Lebih tepatnya kita yang memerintah. Kita tidak menyerahkan kedaulatan kita kepada Tuhan ultimately ya. Tapi mari kita coba lihat dulu dalam konteks teknologi ini ya. Misalkan ya, kita ketika konteksnya internet seperti ini, maka kita bisa memilih segala hal itu sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan preferensi kita, sesuai dengan topik yang kita butuhkan, sesuai dengan apa yang menjadi relevan bagi kita saat ini. Ya, misalkan saja ya, ini kalau konteksnya kita dengar khotbah ya, secara online. Tentu saja ada saat-saat perlu seperti itu, saya juga mendengar khotbah online ya. Tapi poinnya adalah yang kita mesti perhatikan adalah selama ini kalau kita menonton khotbah online, pasti kita akan cari biasanya apa yang kita mau. Betul ya? Apa yang kita butuh, apa yang kita perlu. Nah, kesulitannya adalah waktu datang ke gereja, apa yang kita perlu belum tentu itu yang dikhotbahkan. Apa yang kita gumulkan belum tentu akan terjawab. Waktu datang ke PA pemuda misalkan ya, apa yang jadi pertanyaan hidup kita, apa kaitannya ini dengan counter habits dan reformation of desire, begitu ya. Ya, jadi akhirnya kita menjadi orang yang cuman menunggu tema saja yang memang cocok, yang cuman menunggu apa yang memang sesuai dengan kebutuhan kita.
Nah, ini against dengan spiritualitas iman Kristen. Kenapa? Karena spiritualitas iman Kristen tentang kedaulatan Tuhan kan. Salah satunya ya, kedaulatan Allah. Yang namanya kedaulatan Allah berarti tergantung Tuhan kan, for sure ya, itu sangat simple ya. Bukan tergantung kita. Ya, jadi ini yang kedua ya, self sovereignty ini dibentuk oleh karena form dari internet, sosial media yang kita seringkali gunakan. Ya, bukan berarti poin saya adalah jangan gunakan ya, bukan itu poin saya ya. Tapi adalah bagaimana kita tahu bahwa hal ini mempengaruhi gaya hidup kita. Nah, maka kita pun perlu mengatur hidup kita. Kita pun perlu aware, bahkan mungkin perlu membatasi sehingga kita tidak termakan dengan cara hidup yang seperti dimau oleh internet misalkan. Ya, jadi itu ya. Ketiga, kita menjadi orang yang kurang komitmen. Ya, kurang komitmen. Misalkan ya, ambil contoh, ya kalau masih dalam konteks mungkin kita, ya ini sih sebenarnya sudah tidak terlalu banyak sekarang ya, yaitu orang masih menonton ibadah online. Ya, tapi mungkin ya hal-hal seperti pembelajaran online lah dan sebagainya itu masih tentu ada ya sampai sekarang. Sekali lagi itu hal-hal yang baik ya. Tapi kita mesti aware ini ada habit yang bisa membentuk kita, yaitu habit apa yang ketiga ini? Lack of commitment. Kenapa ya? Karena kita tidak terlalu perlu effort. Tidak terlalu perlu effort. Ya, kalau ingat dulu kan kita ibadah online, ya laptop ada di kamar atau paling jauh di ruang keluarga, ruang tamu, tinggal kita nyalakan kan ya. Terus kita ikuti. Ya, tidak terlalu ada effort. Bandingkan misalkan kalau ke gereja. Ya, kalau ke gereja, ya misalkan kita mesti bangun pagi, mesti misalkan kalau di rumah kamar mandi cuman satu, mesti gantian mandi, berarti ada yang mesti bangun lebih dulu, lalu kemudian mesti juga cepat-cepat siapkan mobil, butuh waktu, ada effort. Ya, sehingga ini melatih kita untuk menghargai usaha ya, bahwa untuk mengejar sesuatu yang baik kita perlu usaha. Ya. Sehingga kita menjadi orang yang punya komitmen, punya effort. Lalu selain tidak ada effort juga tidak ada special time. Tidak ada special time. Ya, ini mirip juga ya dengan yang tadi ya, yang saya katakan kita kapan saja bisa. Tidak ada special time. Tapi bukankah Tuhan itu terkadang bekerja di dalam special time? Setuju tidak? Ya, kita misalkan contoh ya, oh saya nggak ikut retreat, misalkan saja contoh ya, nggak ikut retreat, nanti saya dengar khotbah retreat di online saja. Ya, kita sih nggak ada khotbah retreat online ya, tapi contoh saja ya, saya nanti mau dengar khotbah retreat atau khotbah NRIC online saja. Itu momennya sudah beda, karena kairosnya beda. Ya, jadi kita tidak bisa atur waktu sesuai dengan yang kita mau. Justru Tuhan yang berikan kepada kita waktu, dan kita tunduk kepada waktunya Tuhan. Kairos Tuhan, bukan kairos kita. Sehingga kita menjadi orang yang submit, yang obedient, bukan orang yang justru memerintah. Khususnya tentu obedient kepada Tuhan ya. Ya, jadi special time ini penting karena Tuhan bekerja di dalam waktu yang khusus. Konten, ya sekali lagi ya, kalau orang cuma pikir saya mau cari videonya saja, lagi-lagi dia berpikir bahwa dia hanya sekedar makhluk pemikir ya. Yang penting saya dapat konten. Ya mungkin saja ada pengaruh yang cukup baik juga masih ya, tetapi bukan sekedar konten. Juga form itu penting. Kontainer itu penting karena itu membentuk karakter hidup kita. Ya, habit mempengaruhi karakter hidup kita. Terakhir ya, di dalam zaman internet ini kita menjadi orang-orang yang mengejar quick answers, jawaban yang cepat.
Kira-kira kalau orang yang mengejar jawaban yang cepat, maka apa yang akan missing dari hidup dia? Ya, proses ya. Lalu apa lagi ya? Pengalaman, ya, proses, pengalaman, lalu kemudian ketekunan, ya, kesabaran, itu hilang semua ya. Ya, memang zaman sekarang ChatGPT juga cukup baik ya. Baik itu dalam hal ya tentu ini ya, sebenarnya ChatGPT itu salah satu yang unggul itu adalah kita bisa berikan beberapa pemikiran dan minta dia bandingkan. Nah, itu keunggulannya sih. Kalau di Google nggak bisa ya. Misalnya di Google ya kita cuma tanya aja, misalkan Hitler lahir tahun berapa, itu tanya Google saja ya. Tapi kalau ChatGPT misalkan kita tanya apa beda Hitler sama Lenin misalkan, di mana keunggulan sama kelemahannya, itu dia bisa berikan. Nah, itu bagus ya. Tapi sekali lagi kita mesti aware bahwa kalau kita menjadi orang yang hanya looking for quick answers, kita juga akan tidak sabar menunggu jawaban Tuhan. Menunggu jawaban Tuhan. Iman itu kan bukan tentang hasilnya yang paling utama ya, tetapi bagaimana journey-nya bersama dengan Tuhan. Sekali lagi ya, bukan hasilnya yang utama. Kalau hasil kan gampang saja, Tuhan langsung kasih hasil ya. Tapi journey, perjalanan dengan Tuhan, dan perjalanan itu yang mengubahkan kita. Nah, itu kan yang seringkali kita lihat di dalam kitab Mazmur ya. Pemazmur itu dia tidak langsung kepada jawaban. Bahkan seringkali dalam Mazmur juga nggak ada jawaban loh. Tapi dia yakin ada jawaban. Imani bahwa akan ada jawaban. Itu pengharapan dia. Nah, sehingga dia bisa bersuka. Yang sebelumnya dia penuh dengan kesulitan, duka cita, pergumulan, komplain. Tapi ketika dia bergumul, dia mendapatkan sukacita. Meskipun belum ada jawaban. Meskipun keadaan belum berubah. Journey bergumul dengan Tuhan. Itu iman ya. Spiritualitas tentang bagaimana kita bertanya, tentang kita bahkan mengeluh di hadapan Tuhan, meratap di hadapan Tuhan, semua itu akan hilang kalau kita kalau kita membiarkan diri kita benar-benar dibentuk oleh internet. Karena semuanya hanya quick answer saja. Ya, jadi saudara-saudara sekalian, ini beberapa poin saja. Yang pertama tadi ya, sekali lagi ada bicara lack of concentration, yang sekaligus bicara di shallow thinking, fragmented, disoriented. Lalu yang kedua tentang self sovereignty, ketiga lack of commitment, dan yang keempat quick answers ya. Ya, beberapa refleksi yang saya coba renungkan dan juga yang saya baca dari 1-2 buku tentang bagaimana mengkritisi habit yang yang dipengaruhi oleh internet ya. Terakhir. Kalau begitu apa counter habits kita? Ya, jadi kita sudah lihat habits yang dari dunia, maka kalau begitu counter habits kita ini apa ya? Gereja menyediakan tidak counter habits? Kita perlu bikin habits sendiri tidak? Ya, pertama-tama gereja itu menyediakan counter habits sebenarnya. Di dalam apa? Di dalam ibadah. Ya, jadi misalkan ya, kita coba lihat beberapa poin dari liturgi ibadah. Ya, jadi liturgi ibadah dan liturgi itu sesuatu seperti ritual kan, sesuatu yang dikerjakan berulang-ulang tapi memiliki nilai spiritual, yaitu liturgis ya. Ya, jadi hidup kita ini adalah hidup yang dibentuk juga oleh liturgi. Ya, jadi kalau tadi James Smith berkata kita adalah lover, di bagian lain dia juga mengatakan kita ini adalah manusia liturgi, ya, homo liturgicus, manusia liturgi. Ya, sangat berkait dua hal ini ya. Lewat liturgi membentuk cinta kita, membentuk desire kita. Liturgi ini adalah habit yang gereja di sepanjang sejarah sediakan bagi kita. Ya, makanya memang jangan menjauh dari ibadah, jangan menjauh dari persekutuan seperti ini, karena ini
liturgi yang akan menjadi counter habits bagi dunia yang juga memberikan tawaran habits yang berbeda, sehingga akhirnya menghasilkan karakter yang berbeda daripada karakter seorang warga kerajaan Allah yang seharusnya. Ya, liturgi gereja yang kita lihat, saya coba ambil beberapa dari pembahasan James Smith, tidak semua liturgi gereja ya, kita juga tidak punya waktu. Liturgi gereja itu mulai dari apa sih? Yang paling pertama, votum ya, votum. Ya, ini tidak ada pembahasan khusus tentang votum ya, tapi sedikit saja ya, votum itu sangat penting ya, untuk kita hadir di votum itu. Berarti asumsinya jangan terlambat begitu ya. Kenapa kita mesti hadir di votum itu? Karena votum itu apa sih? Panggilan untuk beribadah ya. Jadi kita kan percaya bahwa kita itu beribadah karena Tuhan panggil. Amin. Bukan karena kita mau ya. Karena Tuhan yang panggil. Sama kan, kita juga diselamatkan karena Tuhan yang panggil. Bukan karena kita yang mau. Nah jadi tentu awal-awalnya kita tidak mau ya, tapi ya setelah itu kita jadi rindu juga untuk mau diselamatkan ya, tapi pertama-tama Tuhan yang panggil. Nah jadi kalau orang itu tidak datang di dalam, pada saat votum dia belum ada ya, terus misalkan dia nanti datang di lagu pertama, tapi biasa lagu pertama sih masih tutup pintu ya, kalau dari votum juga tidak datang. Lagu kedua baru masuk ya, itu seperti orang yang nggak diundang terus masuk ke pesta begitu ya. Nggak ada undangan dia, tapi dia mau masuk menerobos ke pesta. Itu yang terjadi. Ya jadi mari kita benar-benar boleh memperhatikan liturgi gereja kita, dan kita menjalankannya karena ada cerita di dalamnya. Dan cerita itulah yang membentuk formasi hidup kita ya. Oke, pertama mungkin perjamuan ya. Ya kenapa perjamuan? Ya baru tadi juga kita selesai perjamuan, dan mungkin perjamuan juga kita jarang ya. Sehingga mungkin kita juga terkadang pikir perjamuan itu ya boleh ada boleh enggak gitu ya. Boleh ada cepat, boleh ada lama juga, enggak terlalu penting. Ya tapi perjamuan itu justru sangat penting ya. Salah satu pilar dari gereja yang benar adalah adanya perjamuan. Selain firman dan disiplin gereja, perjamuan. Ya, jadi kenapa perjamuan itu harusnya membentuk habit yang baik di dalam hidup kita, habit yang sesuai dengan nilai-nilai kerajaan Allah, sehingga akhirnya juga cara hidup kita diubahkan oleh habit-habit ini. Yang pertama ya, perjamuan itu harusnya membawa kita untuk menjadi orang yang punya karakter adil. Karakter adil. Wah, apa kaitannya ya karakter adil dengan perjamuan? Kalau kita lihat dalam perjamuan, semua mendapatkan roti yang sama kan? Semua mendapatkan satu roti yang sama ya, ada equal distribution. Seperti juga Kristus mati bagi semua orang percaya. Semua mendapat bagian. Tidak ada yang menjadi kelaparan karena tidak mendapat bagian, atau tidak ada juga yang menyimpan. Ya, tadi waktu ambil roti, karena sudah dingin terus tegang, saya ambilnya bisa lebih dari satu begitu ya. Nah ini hoarding ini ya, menyimpan ya. Ya jadi ambil semua, tidak ada yang kelaparan dan tidak ada yang kelebihan ya. Ya tentu saja kalau ada yang kelebihan pasti ada yang akan kelaparan dan lain sebagainya. Ya jadi ini gambaran keadilan. Ya meskipun kita juga bisa mengatakan bahwa adil itu nggak berarti semua harus sama ya. Juga ada perbedaan-perbedaan, misalkan saja di dalam kisah talenta kan ada yang 5, 2, 1 ya, waktu dia diminta kembali lagi, yang 5 tetap 5, yang 2 tetap 2 ya, yang 1 dia maksudnya yang 5 dapat 5, yang 2 dapat 2, tetap ada perbedaan ya. Jadi memang ada perbedaan, keadilan itu
bukan berarti semua harus sama. Tapi saya kira poinnya di dalam perjamuan kudus yang ingin ditekankan oleh James Smith adalah di mana tidak ada orang yang berusaha untuk mengambil lebih daripada yang seharusnya. Ya, jadi ini melawan nilai hidup yang mengajarkan kepada kita bahwa dunia ini tentang kompetisi. Betul kan ya? Kompetisi ya. Siapa yang bisa dapat duluan, dia yang menang. Siapa yang kuat, dia yang menang. Ya, ini akhirnya menjadi kapitalisme yang ekstrim ya. Kapitalisme yang ekstrim, yang dimana tidak peduli yang lain, yang penting saya makin lama makin kaya, makin lama makin banyak. Ya, ini yang justru tidak adil. Jadi perjamuan kudus memberikan satu gambaran hidup adil yang berbeda dengan yang dunia ajarkan. Jadi seharusnya kita yang mengikuti perjamuan kudus, ya menurut James Smith ya, harusnya kita itu mengidam-idamkan keadilan. Jadi sekali lagi ya, habit akhirnya mempengaruhi karakter, cara hidup kita, formasi hidup kita. Formasi apa di sini? Formasi hidup adil. Formasi hidup adil. Yang bukan memikirkan diri sendiri, yang bukan mau menyimpan bagi diri sendiri, yang bukan berpikir bahwa yang kuat yang menang. Bukan. Ya, kedua, perjamuan kudus itu selain keadilan, dia juga memberikan kepada kita satu gambaran hidup yang dipenuhi dengan rekonsiliasi. Ya, jadi satu sisi ada keadilan, di satu sisi ada kasih dalam bentuk rekonsiliasi. Kenapa ya? Karena di dalam perjamuan kudus kita tentu saja pertama-tama disatukan dengan Kristus, tetapi jemaat itu adalah tubuhnya Kristus ya. Sehingga kalau kita disatukan dengan Kristus, kita yang adalah kepalanya, tidak mungkin kita juga tidak disatukan dengan tubuhnya. Ya, kita jangan memisahkan Kristus dengan tubuhnya ya. Ya, itu sama sekali tidak bisa ya. Sekali lagi ya, Kristus kan kepala ya, kita itu tubuh. Maka kita jangan pisahkan Kristus dengan kepala, dengan tubuhnya. Maksudnya adalah jangan hanya kita merindukan saya satu dengan Kristus, tapi saya tidak satu dengan orang percaya yang adalah tubuhnya Kristus. Maksudnya apa ya jadi satu dengan orang percaya? Ya berarti maksudnya kita juga mau mengampuni, mau berrekonsiliasi dengan orang yang kita mungkin bermasalah dengan dia, dengan orang yang mungkin hidupnya kita tidak suka dan lain sebagainya, atau yang dia tidak suka dengan kita. Ya disitulah kita berrekonsiliasi. Karena kita duduk satu meja. Ya biasanya kan kalau sudah duduk satu meja, terus kalau orang dari berantem duduk satu meja, berarti siap-siap mau apa ini? Mau damai ya, mau damai kan. Nah jadi kita ini duduk satu meja loh dengan saudara seiman. Ya sehingga kita harusnya juga bersiap untuk berdamai. Nah maka kalau dibilang ya, kan 2 minggu biasanya kita beritahukan ya, 2 minggu lagi akan ada perjamuan kudus, mohon persiapkan diri. Apa sih yang kira-kira mau dipersiapkan itu? Apa yang mau dipersiapkan kira-kira ya? Persiapkan hati, oke ya memang persiapkan hati ya. Gimana tuh mau persiapkan hati ya? Tapi sebenarnya yang lebih konkret itu ya berdamai. Berdamai itu konkretnya. Berdamai dengan orang. Ya jadi dikasih waktu 2 minggu ya. Kalau belum berdamai, nah nggak boleh ambil berarti ya. 2 minggu waktunya berdamai. Ceasefire. Seperti Israel, Gaza, seperti apalagi itu Iran, Israel ya, ceasefire. Bukan berarti habis perjamuan kudus balik lagi ya. Nanti tunggu perjamuan kudus berikut kita ceasefire lagi 2 minggu ya. Nggak begitu ya. Ya poinnya adalah kita merindukan satu kehidupan yang dipenuhi dengan damai, yang dipenuhi dengan rekonsiliasi ya. Ya sehingga ada yang mengatakan bahwa perjamuan kudus itu adalah a school of active love. Ya, jadi satu sekolah yang melatih kita untuk mengasihi secara aktif. A school of active love.
Ya aktif itu, karena kita mesti mempersiapkan diri dan kita akan bergabung dengan saudara seiman di dalam satu meja. Ini perjamuannya. Nah, jadi waktu kita perjamuan, sekali lagi ya, kita punya imajinasi ya. Imajinasi yang bukan hanya di gereja, tapi nanti akan berdampak ke society. Ya itu poinnya ya. Karena sekali lagi ya, James Smith berkata manusia itu adalah makhluk yang perlu direformasi hidupnya, atau lebih tepatnya orang percaya harus direformasi hidupnya, karena yang dunia lihat dari orang percaya adalah ya cara hidupnya, sehingga perlu direformasi hidupnya. Dan di sini justice dan rekonsiliasi ya. Lalu yang kedua ya, selain perjamuan kudus, offering ya, atau mungkin sebelum offering cukup sering ya kita juga lakukan hal itu. Tapi saya kira yang selain dari offering adalah mungkin yang kita perlu pikirkan adalah pengampunan dosa. Ya, pengampunan dosa. Kan kita doa pengampunan dosa nggak sampai semenit ya. Coba tanya Pak Fandi. Kok Fandi kira-kira pimpin pengakuan dosa berapa lama ya? Kayaknya diam sebentar. Amin. Ya mari kita berdoa untuk doa yang pertama ya. Pengampunan dosa itu benar-benar seringkali nggak terlalu mendapatkan tempat ya, dan kita mungkin juga nggak terlalu senang kalau kok ibadahnya tenang sekali gitu ya, nggak ada apa-apa dan lain sebagainya, liturgisnya yang tidak nyaman begitu ya. Nah ini karena pengaruh internet, tidak bisa silent. Ya jadi pengampunan dosa ya. Ya pengampunan dosa, kenapa kita harus mengaku dosa berkali-kali sih? Padahal kan kita sudah diampuni. Kita diampuni berapa kali? 1 kali untuk selama-lamanya kan. Kita percaya itu ya. Kita tidak percaya seperti Martin Luther dulunya percaya ya. Waktu berdosa mesti minta ampun lagi. Sehingga kalau sudah berdosa tidak sempat minta ampun, maka akan ya kalau mati maka bisa masuk neraka kalau seperti itu ya. Kita tidak percaya seperti itu ya. Dulu waktu saya masih kecil, masih remaja, pendeta saya kasih pertanyaan yang dia sampai sekarang juga nggak jawab, tapi saya sudah tahu jawabannya karena sudah belajar di streets gitu ya. Ditanya, kamu sudah percaya Tuhan Yesus ya? Ya sudah. Terus kalau sudah percaya Tuhan Yesus, lalu satu hari berdosa, terus setelah berdosa nggak sempat minta pengampunan, terus sudah mati, gimana itu? Wah, jangan begitulah. Masa sudah dosa terus nggak ada kesempatan, mesti cepat-cepat. Ya seandainya nggak dapat kesempatan. Nah, saya nggak tahu apa jawabannya waktu itu ya. Ya saya cuma berdoa jangan sampai Tuhan panggil waktu jatuh dalam dosa kan. Nah, kalau seperti itu berarti sama sekali nggak ada pengampunan. Ya tapi setelah itu kan kita tahu ya, saya tahu bahwa ya Yesus mati sekali untuk selama-lamanya mengampuni dosa kita. Tapi pertanyaannya kalau begitu kenapa perlu minta pengampunan dosa lagi ya? Apakah itu sebatas ini ya, sebatas orang yang datang cuman sekedar guilty feeling, minta ampun, terus berbuat lagi ya? Ya kan ini seringkali jadi isu ya. Untuk apa kamu mengaku dosa terus, setelah itu dosa lagi? Ya, seringkali dibilang seperti itu, dan bahkan mungkin ada yang berkata nggak perlulah itu doa pengakuan dosa di gereja, karena itu nanti jadi kesempatan untuk orang anggap bahwa saya dosa Senin sampai Sabtu, Minggu minta ampun, Senin saya dosa lagi, minggu depan saya minta ampun lagi. Ya tentu bukan itu ya poinnya ya. Tapi poinnya adalah kenapa mesti mengaku dosa berkali-kali? Karena supaya kita itu bisa sekali lagi dan memang perlu terus-menerus diberitakan Injil. Jadi kita perlu diisi dengan Injil. Seperti yang tadi ya kita renungkan dalam khotbah, bahwa kita perlu makan daging dan darah Kristus, minum darah Kristus terus menerus. Ya jadi Injil itu memang sekali untuk selama-lamanya. Kristus mati sekali untuk selama-lamanya. Tapi penghayatannya itu harus terus menerus. Kalau kita gagal menghayati terus menerus, maka apa yang akan terjadi? Kita akan hilang keselamatan sih pasti tidak ya. Tapi kita akan jadi dingin dengan Tuhan kita. Kita akan kurang mengasihi dan akhirnya kita makin lama makin jauh dari Tuhan kita ya. Hidup kita justru menjadi
ya sia-sia padahal sudah diselamatkan oleh Kristus. Ya, jadi kita perlu terus-menerus makan Injil itu. Nah, oleh sebab itu kita harus ada pengakuan dosa. Lalu di dalam pengakuan dosa ini ada pertobatan dan pengampunan. Ya, jadi kita benar-benar mengakui dosa kita dan akhirnya bertobat. Ini lawannya apa ya? Lawannya adalah orang-orang zaman sekarang itu sangat banyak bicara tentang transparansi ya. Ya, yang penting aku transparan saja hidupnya. Apa itu hidup yang transparan? Ya pokoknya kalau dosa ya saya bilang saya berdosa. Tapi tidak bertobat. Jadi transparansi iya ya. Transparan lebih bagus daripada hipokrit kan. Tapi transparan tidak cukup. Harus sampai mengaku dosa. Harus sampai bertobat. Bukan sekedar transparan. Nah, jadi lewat habit pengampunan dosa, kita bukan cuma sekedar terbuka di hadapan Tuhan, tapi kita benar-benar mengakui, aku melawan Tuhan, aku berdosa, aku mau bertobat. Tetapi juga ada pengampunan. Ada pengampunan. Ya, Yesus janjikan ya, barang siapa yang bertobat akan diberikan pengampunan. Ini pasti. Tidak ada pengampunan tanpa pertobatan, dan tidak ada pengampunan tanpa pertobatan. Dan kalau sudah ada pertobatan, pasti ada pengampunan. Pasti ada pengampunan. Ya, jadi di satu sisi kita hidup bukan sekedar transparan, tapi kita mau bertobat, dan di satu sisi yang lain kita bersyukur ada kabar baik ya, ada Injil. Injil yang dimana Tuhan menerima kita apa adanya itu berbeda dengan dunia yang menjanjikan penerimaan kalau kita melakukan sesuatu. Ya, jadi good works ya. Dunia mengajarkan good works, tetapi justru di dalam kekristenan, di dalam Injil kita bukan good works, tapi good news. Karena kita diterima apa adanya. Kita dikenal apa adanya dan kita diterima apa adanya. Ya, sehingga sekali lagi pengampunan dosa itu harusnya benar-benar mempersiapkan kita untuk menerima firman, mempersiapkan kita untuk memuji Tuhan. Adakah di sini yang mungkin di gereja dulu doa pengakuan dosanya pertama, bukan akhir, bukan di tengah-tengah? Ada? Nggak ada ya, tapi zaman dulu setahu saya, kalau nggak salah liturginya Calvin atau Luther ya, pengakuan dosa itu di depan, atau dua-dua, pengakuan dosa di depan. Jadi sebelum ada kayaknya sih sebelum ada pujian pertama sudah ada pengakuan dosa, atau mungkin setelah pujian pertama baru pengakuan dosa. Poinnya adalah dengan pengakuan dosa di depan kita siap memuji Tuhan karena kita sudah menerima anugerah. Itu indah ya ceritanya kan, seperti itu ya. Kita sudah diampuni, maka sekarang kita mau mengaku dosa kita ya. Ya, terakhir adalah singing, bernyanyi ya, bernyanyi. Ya, ini memang sesuatu yang kita bukan jarang lakukan ya, juga bukan waktunya singkat, waktunya memang cukup banyak ya, hampir setengah jam itu kita bernyanyi memuji Tuhan bersama. Nah, tapi mungkin kita kurang melihat apa signifikansinya ya. Apa habit yang bisa membentuk kita dari habit apa yang ingin Tuhan ingin bentuk kita lewat habit singing ini, supaya kita jadi orang seperti apa, ini mungkin kita jarang lihat. Ya, jadi singing itu kan pertama-tama adalah seluruh hidup kita dipersembahkan. Setuju nggak? Ya, kalau kita nyanyinya cuman sedikit-sedikit kayak begini ya, nggak seluruh tubuh kita persembahkan. Tapi kalau nyanyinya dengan sungguh-sungguh, apa saja ya waktu kita nyanyi itu yang akan berfungsi? Pasti vocal cords ya. Terus apa lagi? Apa? Otak ya. Oh ya, pastilah, semua pasti butuh otak ya. Ya. Tapi kalau khusus nyanyi ada apa? Mata. Ya,
paru-paru ya. Paru-paru ya, yang lebih substantif lah ya. Lalu kemudian otot perut. Ya. Otot perut juga berpengaruh kan ya. Jadi kita bisa lihat bahwa nyanyi itu bukan cuma sekedar mulut loh. Bukan cuma sekedar bibir. Itu menggambarkan, mempersembahkan hidup seluruhnya kepada Tuhan. Makanya tidak heran ya, ibadah memang mesti disiapkan. Termasuk siapkan bernyanyi. Kenapa mesti latihan nyanyi? Bukan sekedar supaya jangan salah not ya. Tapi supaya kita benar-benar dengan bebas, full bodied actions, kita persembahkan bagi Tuhan. Bahkan kan ada gereja-gereja tertentu angkat tangan ya. Angkat tangan ya. Ya, kita bisa bahas lebih lanjut ya. Kalau untuk di gereja kita kenapa tidak ya. Tapi ya saya kira masalah tradisi saja ya. Ya kalau kita mau angkat tangan nanti jadi batu sandungan loh. Kalau mau angkat tangan sendiri ya. Mesti janjian dulu sama yang lain baru angkat tangan. Nah itu nggak jadi batu sandungan. Ya tapi ada gereja-gereja lain yang sangat biasa loh. Sangat biasa untuk angkat tangan. Mereka bernyanyi bahkan mungkin bisa sampai ya ada menarinya ya, tapi tidak harus menari sampai menari yang sampai sensual dan sebagainya, tentu bukan di ibadah itu ya. Tapi menyanyi sambil bersukacita, sambil tubuh juga bergerak. Dulu waktu saya kuliah di Melbourne, kami ada masa pindah-pindah gereja. Satu kali kami pindah gereja ke gereja yang dipakai oleh orang Afrika sebelumnya. Ya jadi orang Afrika selesai, kami lanjut. Nah jadi waktu kami datang, kalau penata layan pasti datang waktu orang Afrika masih ibadah. Nah orang Afrika datang ibadah lucu juga ya. Mereka pakai baju kemeja putih, lalu juga jas putih, sepatu putih. Sangat punya semangat untuk menyanyi ya. Bahkan sampai bisa ada dance-nya ya. Tapi bukan dance yang aneh-aneh ya. Sekali lagi badannya bergerak karena saking mereka bersyukur kepada Tuhan. Kok bisa ya? Karena orang hitam itu punya sejarah sebagai budak ya. Jadi mereka sangat bersyukur. Karena mereka sekarang benar-benar bebas. Bukan cuma bebas secara fisik, tapi juga di dalam iman. Sehingga itulah dinyatakan lewat ekspresi tubuh mereka ya. Ya, jadi bernyanyi kita tidak harus jadi orang Afrika tentu saja ya. Tapi kita boleh lebih berjuang lagi untuk seluruh atau lebih banyak lagi dari aspek tubuh kita pakai untuk memuji Tuhan. Kenapa sekali lagi? Karena ini bicara habit mempersembahkan seluruh hidup bagi Tuhan. Betul kan? Ini kan karakter hidup kita ya. Mempersembahkan seluruh hidup kita. Kedua poin terakhir dari singing ini adalah reordering our desires. Ya, jadi lewat pujian kita bisa membentuk desire hidup kita. Maksudnya begini ya. Kita akan bisa tahu bagaimana seharusnya bersukacita dengan benar itu seperti apa. Kita akan bisa tahu bagaimana kita bergumul yang benar seperti apa. Bagaimana kita berharap yang benar seperti apa. Trust yang benar seperti apa. Bersyukur yang benar bagaimana. Nah, maka di sini butuh pemain musik memang, sehingga bisa mengarahkan desire kita ini. Ya jadi jangan sampai misalkan carnal desire kan yang masuk ya. Kan banyak seperti itu ya. Dulu waktu saya remaja ikut ini ya, tim band seperti itu ya. Terus kemudian kita akan bikin intro lagu pakai intro lagu pop. Ya, dulu saya ingat lagu Where Is The Love jadi intro untuk lagu Kecaplah dan Lihatlah. Nah itu seru sih ya. Tapi akhirnya dari hal luar masuk mempengaruhi gereja. Ya sehingga bukan reordering of desires ya. Jadinya cuman following the desires of the world. Ya jadi lewat pujian, lewat lagu yang benar, lewat bermain musik yang baik, ini semua membentuk desire kita. Kalau meratap bagaimana? Kalau bersedih seperti apa? Kalau kita bersuka yang bagaimana seharusnya. Ya makanya di dalam Mazmur semuanya kan Mazmur itu kan pujian ya. Songs ya. Sehingga di Mazmur kita bisa melihat bagaimana gambaran seorang yang bersyukur, seorang yang berduka, seorang yang meratap, kita bisa melihat semuanya di situ.
Ya makanya Calvin juga sangat strict ya. Lagu yang dinyanyikan cuma bisa lagu dari Mazmur. Ya, karena dia percaya bahwa seluruh desires manusia ada di Mazmur. Nah, maka Mazmur sudah cukup. Sudah cukup. Lagu Pak Tong nggak bisa masuk. Cukup Mazmur ya. Lagu kontemporer nggak bisa masuk. Cuman cukup Mazmur. Ya, saya nggak tahu masih ada nggak gereja seperti itu sekarang ya. Mungkin di Geneva kali ya. Hanya pakai Genevan Psalm saja. Ya, jadi untuk apa ya? Sekali lagi ya, membentuk karakter kita menjadi orang yang akhirnya bisa meratap dengan benar, bersyukur dengan benar, dan berharap dengan benar dan sebagainya. Lagu sangatlah penting. Pemusik yang bernyanyi dan kita juga yang adalah jemaat sangat penting untuk melihat lagu. Ya, saya kira sampai di sini bahan saya. Ya, ini jadi kita sudah lihat di paling terakhir adalah pentingnya habit gereja untuk membentuk kita menjadi orang-orang yang serupa dengan karakter Kristus. Nah, maka dari itu mari kita sungguh-sungguh memahami, dan bukan sekedar memahami tapi sungguh-sungguh juga menghidupi hal-hal yang tadi kita lihat di dalam ibadah itu ya. Kita benar-benar kerjakan sesuai dengan maksud yang seharusnya. Nanti kita lihat ya, itu akan berpengaruh di dalam hidup kita juga. Setuju? Semoga seperti itu ya. Lihat perjamuan, lihat pujian, lihat pengampunan dosa, itu seharusnya bisa mempengaruhi hidup kita. Hidup kita bukan cuma bergereja, tapi juga bermasyarakat. Sehingga kita benar-benar memiliki karakter hidup seorang warga kerajaan Allah. Ya, mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kiranya ya Bapa, hal yang sudah dibagikan meskipun sederhana, meskipun juga masih banyak kekurangannya, tapi kiranya ya Bapa boleh ada hal-hal yang membawa kami untuk merenung, yang membawa kami juga untuk berkomitmen, sehingga hidup kami bisa makin lebih sesuai dengan yang Tuhan mau. Bukan cuma pikiran kami, tapi benar-benar hidup, dan khususnya cara hidup kami. Kami memiliki lifestyle, kami memiliki karakter, kami memiliki satu perasaan yang serupa dengan yang Tuhan mau. Sehingga orang benar-benar boleh melihat ada perbedaan sebagai orang Kristen yang hidup di tengah-tengah orang-orang yang bukan Kristen. Kiranya Tuhan tolong berbelas kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.